Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabarnya hari ini Bu Novi? Alhamdulillah baik Bu Fitri. Bu Fitri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, rencananya kan hari ini Bu Novi akan melakukan praktek coaching ya dengan Ibu Yuli. Iya. Kira-kira hal apa saja nih yang akan Ibu Novi siapkan untuk coaching nanti? Jadi hal yang saya akan lakukan saat coaching tentunya sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah menggali informasi mengenai tujuan dari kegiatan coaching. Terus yang kedua, mengidentifikasi masalah yang coach hadapi gitu ya Bu. Terus setelah itu saya menggali rencana aksi yang akan dilakukan si coach ke depannya. Dan yang ketiga, yang terakhir itu saya akan melakukan menggali potensi, komitmen dan tanggung jawab dari si coach itu sendiri Bu. Bu, nanti dalam praktek coachingnya Ibu, saya akan melakukan pengamatan ya Bu, menggunakan rubrik penilaian coaching ini ya. Baik Bu, itu sangat membantu saya ya Bu ya, apa yang sudah baik dilakukan dan apa yang harus saya perbaiki nanti ke depannya. Nah, baik Bu. Nih, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya Bu ya. Dalam coaching kita nanti itu ada saya menggunakan 4 kriteria penilaian ya Bu. Nah, yang pertama itu ada kriteria kurang baik, kemudian yang keduanya cukup baik, yang ketiganya baik, dan yang terakhirnya sangat baik. Baik Bu, baik. Oke ya Bu. Nah, kira-kira nih Bu Novi, dalam kegiatan coaching ini kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Nah Bu, agar kegiatan pengamatan saya nanti itu lebih fokus ya Bu ya, bisa ceritakan lebih spesifik Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan nanti? Jadi dari kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, saya akan spesifik ke pengembangan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Baik. Nah mungkin ada hal apa saja nih Bu yang kira-kira akan Ibu lakukan nih untuk mengembangkan kompetensi tadi, apa memberikan yang pertanyaan berbobot tadi ya Bu? Jadi adapun hal-hal yang akan saya kembangkan gitu ya dari kompetensi itu, yang pertama saya akan merangkum pertanyaan-pertanyaan dari coach ya Bu. Terus yang kedua saya akan mengajukan pertanyaan terbuka terhadap si coach. Dan yang ketiga saya tidak terburu-buru gitu untuk bertanya. Yang keempat terakhir itu saya menggunakan suara yang positif dan memperdayakan coach itu sendiri. Nah baik Bu, kira-kira nih Bu, indikator tercapaiannya Bu ya, atau keberhasilannya itu dari tujuan pengembangan yang tadi itu apa? Jadi indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini, coach dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat coach itu lebih terbuka untuk menceritakan permasalahannya, terus kemudian menggali potensi atau ide dari coach sehingga coach mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahamannya. Jadi kemampuan dan kompetensi yang dimiliki itu tanpa ada bantuan dari coach. Benar-benar. Nah kira-kira nih kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan coaching? Nah kebetulan hari ini nih saya udah janjian sama Bu Yuli. Gitu. Boleh saya ikut minggu di situ ya Bu? Boleh, silahkan. Baik Bu, nanti setelah selesai pada saat coaching nanti Ibu, saya melakukan pengamatan ya Bu ya. Nanti ya harap kita bisa jangan grogi ya Bu ya. Siap. Terima kasih Bu. Iya. Baiklah, Bu Novi, terima kasih ya. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching itu dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan. Sama-sama Bu. Iya Bu. Bu Yuli, bagaimana kabarnya nih? Waalaikumsalam Bu Novi. Alhamdulillah kabar baik. Bu Novi sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, saya perhatikan nih Bu Yuli itu agak sedikit lesu, terus kayak galau-galau dikit. Ada apa nih Bu Yuli nih? Iya nih Bu, memang hari ini saya agak galau nih Bu. Kenapa nih? Kalau boleh saya tahu kenapa galaunya Bu Yuli? Jadi begini Bu, saya itu tadi kan mempraktikkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya. Tapi kenapa ya anak-anak masih saja
aja kurang fokus, terus masih kurang bersemangat gitu. Jadi ibu ini agak sedikit galau gara-gara tadi mempraktekkan pembelajaran sosial emosional di kelas, terus anak-anaknya tidak memperhatikan. Lalu kira-kira nih apa nih yang kita peroleh dari obrolan kita sekarang ini nih? Saya ingin mempraktikkan pembelajaran sosial emosional tadi. Saya ingin meningkatkan konsentrasi anak gitu. Jadi kalau boleh tahu nih, apa saja yang sudah diimplementasikan Bu Yuli gitu ya dalam pembelajaran sosial emosional ini? Saya sudah menggunakan teknik stop, Ibu, terus roda emosi, tapi anak-anak masih saja kurang fokus. Kurang fokus dalam saat belajarnya itu Bu, bisa dijelaskan seperti apa kurang fokusnya? Jadi pada saat pembelajaran anak-anak itu masih ada yang mengobrol, kemudian ada yang terlihat mengantuk, tidak bersemangat, seperti itu. Padahal apa yang dilakukan Bu Yuli itu udah bagus loh Bu Yuli. Iya, tapi kenapa ya masih ada aja anak-anak yang seperti itu? Apa pembelajarannya itu kurang bervariasi ya Bu? Bisa jadi seperti itu sih Bu. Nah kira-kira nih cara apa lagi yang akan Bu Yuli lakukan gitu biar anak-anak itu fokus dalam pembelajaran? Mungkin nanti saya akan coba body scanning Bu, atau mungkin Langsung Bu Yuli aja. mungkin nanti saya akan coba body scanning Bu, agar pengalaman anak juga beragam. Boleh juga tuh dilakukan Bu Yuli. Atau saya juga akan mencoba anak-anak untuk mengungkapkan atau menuliskan rasa syukur mereka. Ide bagus juga tuh. Kira-kira nih kapan Bu Yuli mempraktekkan itu? Mungkin body scanning dulu Bu, nanti kemudian besoknya saya akan mempraktikkan teknik yang lain lagi agar siswa merasa lebih tertantang dan tidak bosan. Oh, berarti Bu Yuli akan mempraktekkan secara bergantian ya? Kira-kira nih, kapan akan mempraktekkannya? Mungkin secepatnya, besok bisa saya langsung coba praktekkan. Nah, siapa yang akan membantu Bu Yuli agar pembelajaran emosional ini bisa berhasil? Mungkin nanti Pak Oji yang akan membantu saya untuk mempersiapkan skenario pembelajarannya. Oh, baik. Jadi gini nih, saya jadi penasaran nih dengan hasilnya nanti ya Bu Yuli. Nanti kira-kira nih kita bisa ngobrol lagi nggak Bu Yuli? Sekalian nanti saya ingin tahu nih progres kedepannya seperti apa. Boleh Bu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol. Bu Novi tadi sudah melakukan coaching ya? Kira-kira bagaimana hasilnya tadi Bu? Jadi tadi hasilnya alhamdulillah ya Bu, sangat baik, terus lancar. Alhamdulillah juga coach itu menemukan solusinya sendiri. Ya Bu ya kalau begitu ya. Bu, boleh kita bahas mulai dari hasil pengamatan saya Bu? Gini Bu ya, tadi kan Ibu sempat menyampaikan di awal bahwa ada kompetensi yang akan Ibu kembangkan nih mengenai mengajukan pertanyaan pembuktian ya Bu ya. Nah kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan tadi Bu sebagai indikator dari pencapaian pengembangan kompetensi yang sudah dilakukan tadi? Baik Bu, jadi kan yang menjadi fokus pengembangan saya adalah keterampilan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, saya sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan dari Coach, terus juga kemudian saya juga telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, membuat buat coachnya itu sendiri menjawab sambil berpikir, terus saat menyampaikan pertanyaan juga tidak terburu-buru dan saya menggunakan nada yang positif dan memperdayakan coach. Bagus ya Bu ya hasilnya ya. Nah baik Bu, jika melihat catatan tadi hasil dari pengamatan saya, Ibu Novi juga telah melakukan coaching yang luar biasa sangat bagus ya Bu ya. Ibu sudah menggunakan alutsista dalam pelaksanaan coaching tadi. Kemudian kompetensi yang Ibu ingin kembangkan juga sudah terlihat di situ Bu. Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menggali si coach ini untuk potensinya lah, ide-idenya tergali gitu dalam menemukan solusi permasalahannya sendiri ya Bu ya.
Terima kasih nih Ibu telah menyampaikan penilaian dari proses coaching tadi. Terus juga semoga lebih bermanfaat lagi dan dapat mengembangkan kompetensi yang saya miliki. Sama Bu Nafi. Tapi Bu Nafi ini saya mau bertanya lagi boleh? Nah, kira-kira nih Bu Nafi, kompetensi apa selanjutnya nih yang ingin Ibu kembangkan? Yang akan saya kembangkan adalah kompetensi mendengar aktif agar saya dapat lebih memahami apa yang menjadi permasalahan si coach gitu Bu. Bagus sekali Bu Nafi. Iya. Nah, kira-kira nih kapan nih Ibu akan melakukan aksi nyata seperti itu? Mungkin bulan depan kali ya. Untuk selanjutnya, kapan nih kita akan melakukan percakapan guna merefleksikan kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi? Oh, mungkin bulan depan ya Bu. Baik Bu, terima kasih ya atas waktunya Bu Nafi, dan mungkin mudah-mudahan percakapan ini bermanfaat bagi kita ya Bu ya, dan sampai ketemu bulan depan kembali Bu. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.